Pemirsa Dialog kita lanjutkan, kita masih terhubung dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ada Pak Ismail dan juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREC atau pakar telekomunikasi Pratama Dahlian Persada. Saya ke Pak Ismail terlebih dahulu di segmen kedua ini karena mungkin saya butuh lebih banyak update kali ya Pak Ismail dan juga Pak Pratama. Kalau kita melihat Pak Ismail sebetulnya kan promosi bisa dikatakan seperti itu, promosi penggunaan atau penerapan 5G di Indonesia sebetulnya bisakah saya katakan sudah cukup lama seperti itu. Tapi sampai dengan saat ini juga masih, saya percaya masih ada dalam proses, tapi ada perkembangan lah seperti itu. Sejauh ini kendala yang dihadapi untuk penerapan 5G ini sebetulnya apa sih Pak Ismail? Ya, kalau kita mengimplementasikan suatu teknologi baru, itu kita jangan sampai terjebak pada masa learning proses ya. Kita menunggu agar teknologi itu mature. Ketika teknologi itu di awal-awal baru dikembangkan, kemudian kita mengimplementasikan, itu banyak kemungkinan kita terjebak dengan biaya-biaya yang tidak perlu gitu, karena belum mature. Tapi kita lihat bahwa sekarang teknologi 5G sudah mulai mature dan sudah banyak negara yang implement. Yang kedua, kendalanya itu adalah keyakinan teman-teman operator untuk return of investment mereka. Mereka harus yakin ketika menginvestasikan dengan jutaan dolar untuk membangun infrastruktur itu, mereka bisa making money, bisa mendapatkan rupiah dari hasil pembangunan itu. Nah, ini tentu teman-teman operator juga sangat berhati-hati menghitung itu. Ketika membangun suatu jaringan baru atau teknologi baru, mereka harus yakin bahwa ada unsur pengembalian. Maka disinilah pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi dan memberikan mengencourage teman-teman operator itu untuk mengimplementasikan dengan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Termasuk di dalamnya misalnya adalah infrastruktur pasif itu seperti tower, right of way, ducting untuk fiber optik dan sebagainya. Ini pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu hadir untuk memberikan support agar teman-teman operator itu bisa segera menggelar layanannya dengan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Jadi fungsi kita di situ, Mbak. Kendala-kendala kita secara garis besar seperti itu. Kalau dari pandangan seorang pakar telekomunikasi, Pak Pratama, apakah bisa dibilang tantangan atau mungkin kendala masih lebih besar dari sisi biaya atau cost, atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi? Begini, Mbak, kedepannya sih benar kata Pak Ismail tadi, kita tidak bisa lari dari teknologi, gitu. Ini teknologi yang hebat sekali sebenarnya. Nanti akan merubah semua gaya hidup kita, kehidupan kita sehari-hari, gaya hidup kita ketika kita tinggal di dunia maya begitu. Kemudian cara kerja device-device yang kita miliki, karena dengan adanya 5G ini Internet of Things gitu. Barang-barang nanti semuanya punya bisa terkoneksi ke internet semuanya, kulkas, mesin cuci, kemudian tempat sampah, semuanya bisa saling berbicara gitu. Kalau Bapak Teresa punya kulkas, nanti nggak perlu ngecek kulkasnya isinya masih ada apa enggak. Nanti kulkas langsung ngomong sama supermarket, kemudian pembayaran otomatis, dikirim barangnya langsung ngisi ke kulkas Mbak Patricia gitu. Maunya nantinya akan ke sana gitu. Nah, memang ada beberapa kendala. Tadi beberapa disampaikan Pak Ismail. Yang perlu saya tambahkan adalah kurangnya informasi begitu. Karena teknologi 5G ini banyak dianggap oleh sebagian besar masyarakat gitu. Bahkan ada beberapa anggota DPR yang bilang bahwa jangan-jangan ini settingan gitu. Gara-gara ini banyak perusahaan sudah membuat handphone 5G sudah dijual di Indonesia, tapi ternyata belum ada sehingga dipaksa kita harus pakai 5G gitu. Menurut saya sih bukan ya gitu. Nah, ini perlu sosialisasi juga ke masyarakat. Kemudian yang kedua adalah 5G ini menggunakan gelombang pendek gitu. Artinya apa? Artinya nanti jangkauannya tidak seluas 3G atau 4G. Akhirnya nanti akan dibutuhkan infrastruktur yang lebih banyak untuk 5G ini. Berarti harus membangun infrastruktur. Nah, itu kesiapan operator diperlukan di sini. Kemudian masalah frekuensi, tadi Pak Ismail sudah menjelaskan gitu. Biasanya kendala 5G paling besar di negara-negara di luar sih masalah frekuensi gitu. Tapi ketika Pak Ismail bilang frekuensi tidak menjadi masalah, menurut saya hal yang cukup bagus gitu, sehingga frekuensi yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk rakyat. Nah, ini yang paling krusial sebenarnya adalah masalah
security, privasi dan keamanan. Ya. Kenapa? Karena dengan rendahnya latensi, dengan kecepatan yang begitu dahsyatnya gitu, dengan paket data yang bisa ditransmisikan begitu besarnya, menurut beberapa riset universitas di luar negeri gitu, ada University of Lorraine dan University of Dundee gitu, itu bisa membuat hackers gitu, itu bisa menyusupkan suatu tools untuk melakukan serangan ke dalam sistem 5G ini gitu. Nah ini perlu kita antisipasi juga gitu, jangan sampai kita sudah menerapkan teknologi 5G di Indonesia, tetapi security-nya belum kita pikirkan atau belum kita update, sehingga masyarakat lagi nanti yang akan jadi korban. Gitu, Mbak. Oke, Pak Pratama, tapi kalau berbicara soal frekuensi lain atau jaringan penerapan lain mungkin ya, sekarang kan kita masih juga pakai 4G ya. Ini kira-kira 4G ini masih berapa lama lagi bisa merajalela sampai kita bisa kemudian berpindah atau shifting ke 5G? Begini, harusnya yang benar, teknologi baru itu tidak langsung membunuh teknologi yang lama gitu. Jadi nanti ketika ada 5G, harusnya teknologi 3G dan 4G bisa bekerja sama untuk mendukung 5G gitu. Karena kan tidak semua daerah nanti bisa langsung mendapatkan full teknologi 5G ini. Masih banyak yang menggunakan 4G, masih banyak menggunakan 3G begitu. 4G ini jangan salah, walaupun teknologi yang agak lama, tetapi dia jangkauannya luas, apalagi 3G gitu ya kan. Nah ini nanti masih dibutuhkan gitu. Nah nanti yang untuk yang 2G, nanti tergantung hitung-hitungannya operator. Rugi apa enggak kalau masih ada 2G gitu. Kira-kira pengguna voice di Indonesia masih banyak apa tidak gitu, itu tergantung operator. Tapi kalau untuk 3G sama 4G, saya kira itu masih digunakan. Kemudian juga ada tambahan lagi, kita memiliki infrastruktur Palapa Ring. Palapa Ring Barat, Palapa Ring Timur, Palapa Ring Tengah begitu. Menurut saya itu juga perlu mendapatkan perhatian supaya apa? Supaya backbone yang dibangun pemerintah melalui Bakti dan Kominfo ini bisa dimanfaatkan masyarakat sampai ke last miles-nya gitu. Percuma kita membangun infrastruktur backbone tetapi masyarakat tidak bisa menggunakan itu. Oleh karena itu selain kita memikirkan teknologi 5G, teknologi yang sudah existing pun perlu kita kembangkan dan perlu kita berdayakan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Artinya gitu, berjalan beriringan, masih digunakan, kita tidak tinggalkan, tapi kita maksimalkan penggunaannya di seluruh Indonesia. Oke, baik Pak Ismail dan juga Pak Pratama, kita masih ada satu segmen terakhir, saya akan berikan kesempatan ke Pak Ismail nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.